وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, maupun kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Seorang suami yang berusia 50 tahun tega membunuh istrinya dengan cara memutilasi. Bahkan suami ini dia menawarkan sebagian anggota tubuh istrinya kepada masyarakat. Ternyata setelah ditangkap oleh pihak keamanan, suami ini mengalami depresi karena di rumahnya selalu datang para penagih utang. Ternyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala utang sekitar 100 lebih juta. Utang ini bukan utang suaminya, bukan pula utang istrinya. Ternyata utang anaknya, yang dimana anaknya memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melakukan judi online. Sehingga Menpolhukam mengatakan bahwa penduduk Indonesia yang mengalami kecanduan judi online sekitar 232.370.000 penduduk Indonesia dengan usia 10 tahun ke bawah, yakni usia kelas 4, kelas 3, kelas 2, itu berjumlah 880.000 lebih penduduk Indonesia kecanduan judi online. Adapun usia yang 10 tahun sampai 20 tahun itu berjumlah 400.000 lebih. Usia 20 sampai 30 itu berjumlah sekitar 550.000 lebih. Sehingga penduduk Indonesia yang kecanduan judi online berjumlah 2.370.000 lebih. Hadirin, belum lagi kasus yang terjadi di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bima. Seorang anak nekat melakukan gantung diri sehingga dia meninggal dunia. Apa penyebabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata anak ini marah, jengkel, emosi karena teknologi yang dia miliki atau HP yang dia miliki disita oleh orang tuanya karena dia mengalami kecanduan game online. Sehingga data BPS dan data-data ahli lainnya bahwa jumlah penduduk Indonesia yang usia 15 sampai 18 yang remaja putra itu sekitar 800.000 lebih yang kecanduan judi online. Adapun yang remaja putri sekitar 200.000 lebih. Bahkan usia yang 18 ke bawah atau 15 ke bawah berjumlah 12 juta
penduduk Indonesia atau anak-anak yang mengalami kecanduan judi online. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kasus-kasus anak kita yang mereka membeli narkoba, minuman keras, kemudian perkelahian dan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, inilah kondisi generasi Z pada saat ini. Generasi pada saat ini dikatakan oleh para ahli adalah generasi Z, generasi yang lahir pada tahun 96 sampai tahun 2012, yang dimana mereka dihadapkan dengan kecanggihan teknologi. Sehingga dikatakan bahwa generasi pada saat ini menikmati yang namanya teknologi sekitar 7, 8, bahkan sampai 9 jam mereka dihadapkan dengan teknologi. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, jika kita membiarkan generasi pada saat ini mereka menikmati yang namanya teknologi tanpa pengawasan kita, tanpa bimbingan kita, maka kita khawatir generasi ini akan hancur agamanya. Tidak akan peduli dengan Al-Quran, tidak akan peduli dengan ilmu agama, tidak akan peduli dengan amal-amal agama. Bahkan adab dan akhlak pun akan terkikis sedikit demi sedikit. Dan ini realita yang terjadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan dikumandangkan, bagaimana kadang generasi pada saat ini mereka sibuk duduk di lorong-lorong gang untuk menikmati wifi gratis. Ketika dipanggil orang tuanya, mereka lebih menikmati yang namanya teknologi daripada panggilan orang tuanya. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain bangsa dan negara kita memiliki cita-cita yang begitu besar. Pada tahun 2045, bagaimana Indonesia ini dipimpin oleh generasi emas. Tentu generasi emas itu adalah generasi Z pada saat ini. Kalau kita melihat realita yang terjadi, apakah pantas generasi Z ini akan menjadi generasi emas di tahun 2045? Maka demi Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, siapakah yang akan bertanggung jawab terhadap ini semua? Siapakah yang akan bertanggung jawab terhadap ini semua? Kalau kita mengatakan tanggung jawab sekolah, maka tidak mungkin. Karena pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak kita hanya 3 tahun lamanya di SMP maupun di MA. Kalau kita mengatakan ini tanggung jawab guru, maka tidak mungkin. Karena guru mereka akan menghadapi 20 bahkan sampai 30 siswa dalam kelas, dan itu pun hanya dari jam 7 sampai jam 12. Maka tanggung jawab terhadap pendidikan agama anak kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar dan keras, dan mereka tidak menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan Allah, wahai orang-orang beriman, wahai para ayah, wahai para bapak, wahai kepala rumah tangga, wahai orang tua, Allah menyeru kita, jaga diri kita, jaga anak kita, jaga istri kita, jaga keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini menandakan bahwa tanggung jawab pendidikan agama ada pada pundak-pundak kita sebagai orang tua. Ada pada pundak-pundak kita sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai abi. Hadirin, jangan sampai kita menyesal ketika kita membiarkan anak-anak kita jauh dari agama. Penyesalan bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak kita akan lebih menyesali Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan agama
adalah pendidikan yang diterapkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Lihatlah bagaimana pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah sekitar 900 lebih tahun lamanya. Pengikutnya hanya sedikit. Bahkan anak beliau tidak mengikuti beliau. Meskipun demikian, anaknya dalam keadaan kafir. Apakah Nabi Nuh berhenti untuk menyeru anaknya, mendakwahkan anaknya, memberikan pendidikan anaknya? Tidak. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang sedang berjuang untuk menyelamatkan diri dari deras air yang begitu besar, maka Nabi Nuh menyeru kepada anaknya, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, diseru oleh Nabi Nuh, naiklah di atas perahu ini dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Diseru oleh Nabi Nuh alaihissalam. Padahal anaknya sudah jelas kafir, tapi Nabi Nuh merasa memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, tanggung jawab untuk menyelamatkan anaknya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Aku akan mencari perlindungan ke gunung dari besarnya air ini, dari banjir ini. Maka Nabi Nuh mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Nuh berhenti, hadirin? Kalau mungkin kita sekarang melihat anak kita yang sudah jatuh pada narkoba, minuman keras, pergaulan bebas akan keluar dari lisan kita, mulut kita, sudah kamu pergi. Kamu bukan anak saya. Pergi kamu. Tapi Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya dia termasuk dari keluargaku dan sesungguhnya janjimu adalah hak. Maka Allah Subhanahu tidak berhenti Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian bagaimana, lihatlah pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sangat merindukan kehadiran seorang anak. Tatkala Allah memberikan anak yang bernama Ismail, lalu Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Lihatlah hasil pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala disampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, apa yang dikatakan Nabi Ismail? Wahai bapakku, kerjakanlah, maka engkau akan melihatku termasuk orang-orang yang sabar. Lihatlah pendidikan yang ditanam oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tatkala menghadapi sakratul maut, Nabi Yakub ingin melihat bagaimana akidah anaknya, keimanan anaknya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida. Ketika Nabi Yakub menghadapi sakratul maut, apa kata Nabi Yakub? Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi sepeninggal aku nanti? Kalau mungkin kita sekarang, ma ta'kuluna min ba'di, wahai anak, apa yang kamu makan, apa yang kamu kerjakan nanti kalau kami tidak ada? Tapi Nabi Yakub bertanya, apa yang kau sembah, apa yang kau ibadahi? Anak-anaknya mengatakan, kami akan menyembah apa yang kau sembah. Kami akan menyembah apa yang disembah oleh nenek-nenek moyang kami, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Dan lihatlah pendidikan Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah menggonceng Ibnu Abbas, maka Nabi mengatakan, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkan Allah. Dan apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi tanggung jawab pendidikan agama adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai kita menyesal dunia dan di akhirat. Di dunia ini betapa banyak orang tua yang menyesal memiliki anak-anak yang jauh dari agama. Dengan mengatakan, saya menyesal punya anak kamu. Saya tidak mengakui kamu anak. Penyesalan demi penyesalan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini realita yang terjadi.
belum lagi di akhirat kelak hadim Allah Subhanahu wa taala. Maka hadim Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab anak bukan hanya sekedar memberikan nama. Anak bukan hanya sekedar memberikan warisan-warisan, membangunkan rumah, memberikan makan dan minum. Tapi tanggung jawab terbesar bagi kita terhadap anak yang Allah berikan pada kita adalah pendidikan agama, pendidikan agama, pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan muamalah, pendidikan adab dan akhlak yang mulia. Inilah tanggung jawab kita dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa materi yang bisa kita didik, ajarkan kepada anak-anak kita. Maka ambillah materi dari Al-Quran. Salah satunya dalam surah Luqman. Bagaimana Luqman, seorang yang hitam pekat. Luqman yang memiliki kaki yang bengkak-bengkak. Luqman yang dikatakan sebagai tukang batu, tukang kayu atau kodi. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya dia memperhatikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Luqman memberikan pendidikan anaknya adalah yang pertama tentang akidah. Dengan mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian tanamkan pendidikan kepada anak kita tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tanamkan tentang perintah untuk solat. Suruh anak-anak kita untuk solat. Kadang kita sekarang Allah Subhanahu wa taala, kita lebih peduli terhadap sekolah-sekolah mereka, PR mereka, atau dunia yang kita miliki. Tapi ketika anak kita meninggalkan solat, tidak ada rasa khawatir sedikit pun dalam diri kita. Kita membiarkan mereka untuk berjalan ke sana kemari. Kita membiarkan mereka tidur tanpa solat. Maka di Allah Subhanahu wa taala kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian tanamkan kepada anak-anak kita tentang adab dan akhlak yang mulia. Beruntunglah yang pada saat ini orang-orang tua yang mereka peduli terhadap pendidikan agama mereka. Mereka lebih peduli terhadap pendidikan agama daripada pendidikan dunia. Ketahuilah, di akhirat kelak orang tua tersebut akan ditinggikan oleh Allah derajatnya. Ketahuilah, orang tua tersebut Allah akan berikan mahkota berupa permata pada hari kiamat kelak. Beruntunglah orang-orang tua yang mereka memperhatikan pendidikan agama anaknya. Demikian khutbah kami yang singkat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari pribadi kami dan syaitan yang terkutuk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ud du'a. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.